Shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana meminta petunjuk Tuhan. Terambil dari 2 Samuel pasal yang kedua mengenai kisah Daud. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan kami hari ini memulai hari yang baru. Kami serahkan diri kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami, beri kami pengertian, beri kami telinga, bukan hanya mendengar, tapi juga hati yang boleh memahami, dan juga pikiran yang terbuka, sehingga sungguh firman-Mu ya Tuhan menjadi satu yang kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat dari 2 Samuel pasalnya yang kedua, yaitu ayat pertama sampai 4a, demikian. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringi masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana, menjadi raja atas kaum Yehuda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, dari bacaan ini kita melihat bahwa sekalipun Daud tahu bahwa ia akan menjadi seorang raja, dan tampaknya saat itu akan segera tiba karena setelah kematian Raja Saul. Tapi kita melihat bahwa ia tidak berusaha mewujudkan kekuasaannya dengan kekuatannya sendiri. Kita melihat bahwa Daud meminta petunjuk Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan tadi di ayat yang pertama. Nah, meminta petunjuk adalah hal yang biasanya kita lakukan, bukan? Ketika kita memerlukan bimbingan atau tuntunan terkait dengan bagaimana kita akan melangkah atau bagaimana kita mempertimbangkan sesuatu sebelum pengambilan keputusan. Iya kan? Nah, kita bisa meminta petunjuk dari pihak yang kita segani dan hormati, yang kita tuakan, atau yang dikenal karena hikmat dan kebijaksanaannya. Sebagai orang percaya, tentunya yang perlu kita minta petunjuk yang pertama adalah petunjuk Tuhan sebelum kita melangkah atau memutuskan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, mengapa meminta petunjuk Tuhan itu penting? Ada 2 hal. Yang pertama, kita meminta petunjuk Tuhan sebagai wujud pengakuan atas otoritas Tuhan terhadap diri kita. Dengan meminta petunjuk Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemimpin serta pemilik hidup kita, dan kita semua adalah hamba-Nya. Daud menyadari bahwa penetapannya sebagai raja adalah karena Tuhan. Oleh karena itu, Daud menundukkan diri di hadapan Tuhan dengan meminta petunjuk-Nya. Nah, yang kedua, kita meminta petunjuk Tuhan karena kita memerlukan bimbingan dan tuntunannya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Petunjuk Tuhan agar Daud pergi ke Hebron adalah penting. Ya, kenapa? Karena Hebron merupakan kota terbesar yang terletak di tengah wilayah Yehuda pada masa itu. Kota itu aman terhadap serangan dan menjadi rute penting bagi perdagangan, sehingga jalur suplai tetap aman, sekalipun di masa-masa perang. Nah, kembali kepada kita, petunjuk Tuhan akan membuat kita bisa melihat dan mengalami hal terbaik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Sekalipun apa yang di hadapan kita sekarang mungkin tampaknya adalah sebuah hal yang mustahil. Meminta petunjuk Tuhan seharusnya menjadi awal dari perjalanan hari demi hari kita bersama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, apakah saudara masih meminta petunjuk dari Tuhan setiap hari? Saat ini,
Apakah saudara sedang bergumul dengan penderitaan dan kesulitan? Apakah saudara sedang berjalan mengikuti petunjuk hidup dunia ini? Bagaimana saudara dapat taat kepada petunjuk yang diberikan Tuhan? Biarlah saat kita merasa ragu untuk melangkah, pastikan bahwa kita meminta petunjuk Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan doa pribadi kepadanya. Biarlah kita boleh terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami untuk boleh terus meminta petunjuk Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus dengan yakin berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami dan sisa hidup kami pada hari ini boleh terus kami serahkan dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.